Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Irwan Indrayanto selaku dosen pembimbing dan pengajar mata kuliah pengantar model matematika. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang merupakan yang pertama ada Al-Hafidho, ada Damar Jati Maulana Hilmi, ada Mei Mega Utami, Fitri Hesti-Karani, Rifki Kurniawan, David Immanuel, dan terakhir ada saya sendiri, Muhammad Arif Faisal Haq. Di sini kami akan mempresentasikan hasil thesis kami mengenai paper yang berjudul Simulation of Coordinated Traffic Control Using Model Predictive Control. Next. Jadi yang pertama adalah kita akan melakukan identifikasi mengenai permasalahan yang akan dimodelkan. Permasalahan ini dimulai atau terjadi pada suatu kota besar yang notabene memiliki banyak kendaraan yang dimiliki oleh setiap penduduknya. Dengan adanya banyak kendaraan tersebut, tentunya akan terjadi berbagai macam permasalahan, seperti kemacetan dan kepadatan lalu lintas. Nah, sebenarnya ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengendalikan atau mengurangi permasalahan tersebut, yakni dengan membangun jalan atau melakukan pemindahan jalur. Namun, hal tersebut tentunya memakan banyak sekali biaya dan juga terbatas wilayah geografis yang dimiliki oleh kota tersebut. Nah, di sini dari hasil diskusi kami menemukan sebuah solusi yang kami nilai tidak terlalu memakan biaya, yakni dengan cara mengatur lampu lalu lintas yang ada di jalan raya. Nah, soalnya bagaimana cara pengaturannya? Cara pengaturan dari lampu lalu lintas tersebut sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah cara isolated, yang kedua coordinated. Isolated ini digunakan kalau kita ingin mengatur pada satu persimpangan. Sedangkan coordinated ini adalah bagaimana cara melakukan pengaturan terhadap jaringan persimpangan yang terdiri dari berbagai macam persimpangan yang saling terhubung satu simpang antar simpangnya. Nah, tentunya di sebuah kota yang besar, pengaturan yang akan kita lakukan akan menggunakan coordinated method. Dari sekian coordinated method, yang akan digunakan adalah MPC atau model predictive control, yang mana di dalam MPC kita juga akan mempelajari mengenai PLX. Jadi inti permasalahannya adalah pengendalian lampu lalu lintas pada suatu persimpangan dengan menggunakan model predictive control AMPC. Next. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Arif. Adapun asumsi pada model permasalahan ini adalah yang pertama, tingkat kedatangan mobil dari luar jaringan bersifat deterministik. Dan yang kedua, mobil dalam jaringan memiliki kecepatan konstan. Yang ketiga, saat lampu lalu lintas menjadi hijau, dibutuhkan 1 detik sebelum mobil pertama meninggalkan antrian. Yang keempat, mobil-mobil dalam jaringan hanya meninggalkan jaringan melalui sambungan keluar atau outgoing links. Dan yang kelima adalah mobil-mobil dalam jaringan hanya datang menggunakan incoming links atau sambungan masuk. Selanjutnya, dalam model ini diasumsikan jarak antar persimpangannya cukup besar. Jadi ketika lampu di awal link berwarna hijau, maka lampu di ujung link juga akan berwarna sama, yaitu warna hijau. Sehingga mobil yang berangkat di awal tidak akan sampai pada antrian di akhir link selama periode waktu hijau. Yang selanjutnya adalah terdapat waktu minimum dan maksimum lampu menyala hijau selama interval kontrol, yaitu sama untuk semua lampu. Dan yang terakhir adalah waktu siklus persimpangan sama. Adapun variabel yang digunakan adalah C himpunan persimpangan, L himpunan jalan, UD link dengan node upstream, U elemen C dan node downstream, D elemen C, IUD himpunan node input dan link UD, himpunan node output dari link UD. K adalah variabel counter langkah simulasi. Kemudian banyaknya kendaraan pada link UD saat langkah simulasi ke K, panjang antrian pada link UD saat langkah simulasi ke K,
Kemudian panjang antrian pada link UD saat langkah simulasi ke K dengan substream menuju link O. Selanjutnya, next. Banyaknya kendaraan yang keluar dari link UD saat langkah simulasi ke K menuju ke O. Selanjutnya, banyaknya kendaraan yang masuk ke akhir antrian pada link UD saat langkah simulasi ke K. Kemudian, banyaknya kendaraan yang masuk ke substream menuju O pada link UD saat langkah simulasi ke K. Laju kedatangan ke akhir antrian pada link UD saat langkah simulasi ke K. Kemudian, laju kedatangan dari substream menuju O pada link UD saat langkah simulasi ke K. Kemudian banyaknya ruang kendaraan yang tersedia pada link UD saat langkah simulasi ke K. Kemudian bagian relatif dari lalu lintas pada UD menuju link O saat langkah simulasi ke K. Kemudian laju aliran jenuh yang meninggalkan link UD. Next. Nilai boolean yang menunjukkan keadaan lampu lalu lintas pada persimpangan D untuk traffic stream pada link UD menuju O, 1 ketika hijau dan 0 ketika merah pada langkah simulasi ke K. Kemudian kecepatan kendaraan ke aliran lancar pada link UD, kapasitas link UD dalam jumlah kendaraan, banyaknya lajur pada link UD, rata-rata panjang kendaraan, waktu siklus untuk persimpangan U, langkah waktu simulasi, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dalam suatu langkah waktu simulasi dari awal link menuju akhir antrian pada langkah simulasi ke K dibulatkan ke bawah, dan yang terakhir adalah waktu yang tepat untuk bergerak dalam satuan langkah waktu simulasi dari awal link menuju akhir antrian pada langkah simulasi ke K dikurangi pika. Nah, berikut model yang digunakan dalam persimpangan yang kami gunakan pada paper ini. Yang mana di sebelah kiri itu ada M lift IN UD, yang mana merupakan banyaknya kendaraan yang meninggalkan jalan IN menuju link UD. Dan di sebelah kanan ada M arrive UD, yaitu banyaknya kendaraan yang ada pada link UD yang nantinya akan bersiap menuju jalan ON. Nah, di sini dimodelkan tiap persimpangan yang berasal dari 4 jalan yang berbeda mempunyai 12 jenis traffic light. Ke-12 traffic light tersebut dibagi menjadi 4 kelompok, yang mana tiap kelompok memiliki pola nyala lampu yang sama, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan. Didefinisikan RI, yaitu lamanya suatu lampu berwarna merah dalam suatu grup. DI, lamanya lampu berwarna hijau, dan YI adalah lamanya lampu berwarna kuning dengan I 1, 2, 3, 4. Dan juga sigma GI untuk I1 sampai 4 itu didefinisikan sebagai panjangnya suatu cycle dalam persimpangan. Dan di sini kami asumsikan bahwa lamanya lampu berwarna merah di suatu grup sama dengan jumlahan dari lamanya lampu hijau di grup lain. Dan tiap-tiap lampu mempunyai waktu minimum yang mana besarnya sama untuk lampu lainnya. Begitu juga untuk waktu maksimum yang untuk lampu berwarna hijau. Nah, kemudian untuk BLX model yang kami gunakan, banyaknya mobil yang meninggalkan link UD menuju O saat step K terjadi saat lampu berwarna hijau atau saat GUD O K sama dengan 1. Dengan model nilai minimum dari yang bergantung pada banyaknya mobil yang menunggu dan antri, space yang tersedia pada jalur keluar link UD, dan kepadatan selama periode K. Dan juga banyaknya model yang datang pada antrian di link UD saat step K, yaitu probabilitas mobil yang tiba di antrian pada step K dan memasuki link UD saat step K min to K atau sama dengan gamma K, dan juga probabilitas mobil saat periode K dan memasuki link UD saat step K min to K min 1 atau sama dengan 1 min gamma K. Sehingga mobil yang datang ke link UD sama dengan 1 min gamma K dikali sigma dari mobil yang keluar dari link
dari jalan I menuju UD saat step K mentok K ditambah gamma K dikali sigma dari mobil yang keluar dari jalan I menuju link UD saat step K mentok K men 1 dengan tok K dan gamma K seperti yang ada pada slide. Mobil yang tiba di link UD dan akan berbelok ke jalan O sama dengan probabilitas mobil yang ada pada link UD akan jalan ke O dikali banyaknya mobil pada link UD. Lalu antrian pada link UD pada step K plus 1 sama dengan antrian pada step K ditambah banyaknya mobil yang datang pada link UD dan akan menuju ke O pada step K dikurangi banyaknya mobil yang akan meninggalkan link UD menuju O pada step K. Selanjutnya, sisa storage yang tersedia pada link UD pada step K plus 1 sama dengan storage yang tersedia pada link UD pada step K dikurangi jumlahan banyaknya mobil yang meninggalkan jalan I menuju link UD pada step K ditambah banyaknya mobil yang meninggalkan link UD pada step K dan akan menuju jalan O. Masalah optimisasi, the total waiting time atau disingkat TWT atau total waktu menunggu pada antrian dipilih sebagai fungsi objektif, sehingga masalah optimisasinya menjadi persamaan di bawah sini, bisa dilihat dengan sejenak. Untuk mengoptimisasi model predictive control dari masalah lampu lalu lintas ini, maka permasalahan biner nonlinear berikut harus diselesaikan, yaitu dengan cara seperti ini. Dengan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah menggunakan teori antrian dan teori optimisasi. Setelah melakukan permodelan masalah traffic atau lalu lintas ini, maka kita akan sekarang mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan teori antrian dan teori optimisasi. Nah, dapat teman-teman lihat dari permasalahan ini tuh menyelesaikan suatu persamaan biner non-linear dengan constraint-nya itu beberapa constraint yang sebelumnya sudah dijelaskan di tayangan sebelumnya. Adapun constraint yang menjadi masalah pada penyelesaian optimisasi ini yaitu yang pertama itu jika lampu di suatu grup itu berwarna hijau, maka lampu di grup lain atau jalur lain itu berwarna merah. Dan yang kedua, total durasi lampu dari keempat grup harus sama dengan panjang siklus dari persimpangan tersebut. Yang ketiga, setiap lampu memiliki durasi minimal yang sama. Durasi minimal yang sama ini maksudnya durasi lamanya waktu hijau itu sama untuk semua grup atau semua lajur. Yang keempat itu setiap lampu memiliki durasi maksimal lampu hijau yang sama. Nah, adapun untuk penyelesaian masalah optimisasi ini, apabila kita perluas dengan mengambil suatu jaringan persimpangan yang sangat besar, sangat memiliki banyak jalur, akan sangat susah untuk menyusun persamaan biner non-linearnya. Jadi, di paper ini sendiri dilakukan penyelesaian dengan pendekatan heuristik. Jadi, pendekatan heuristik ini sendiri dilakukan dengan cara yang pertama itu menentukan urutan lampu lalu lintas yang ada pada persimpangan tersebut. Jadi akan ditentukan urutan jalur mana yang lebih dulu lampu hijau dan urutan setelahnya jalur yang mana. Setelah itu, setiap interval kontrol lalu lintas tadi dilambangkan sebagai suatu matriks. Nah, dengan elemennya itu durasi lampu hijau dibagi banyaknya persimpangan.
Nah, tentunya awal suatu siklus lampu hijau ini bergantung pada urutan tadi. Dan setiap urutan tadi, total waktunya akan dikalkulasikan sebagai matriks dan dipilih interval kontrol dengan total waktu menunggu total yang paling sedikit digunakan sebagai nilai optimal baru. Proses ini dilakukan secara rekursif sehingga mendapatkan suatu nilai optimal. Nah, jadi penyelesaian masalah optimisasi dari BLX model pada paper ini menggunakan teori antrian dan teori optimisasi. Akan tetapi untuk perluasan dari masalah ini digunakan pendekatan metode heuristik dengan cara membuat permasalahan ini dengan datasetnya, dengan data-data lalu lintasnya itu menjadi sebuah matriks dan dilakukan kalkulasi secara rekursif. Output dari yang diperoleh dari paper ini adalah dengan mengambil data lalu lintas di suatu persimpangan di Amsterdam, Belanda dengan data di bawah ini, di mana ini menginterpretasikan banyaknya waktu suatu lampu merah atau hijau, kemudian dengan penyelesaian permodelan menggunakan teori optimisasi diperoleh output sebagai berikut di tabel yang sebelah kanan. Dan juga diperoleh durasi lamanya lampu hijau untuk mengoptimalkan kelancaran arus lalu lintas di persimpangan tersebut sebagai tabel yang di kanan ini. Nah, sehingga kita dapat melihat bahwa total waktu tunggu adalah yang paling rendah. Jika panjang minimumnya adalah 1, hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa dalam kumpulan data kami, jalan samping pada gelombang hijau memiliki kedatangan yang rendah. Sedangkan tarif dan lampu ini optimal untuk menyala merah dan lampu dengan tarif kedatangan tinggi menyala hijau. Seperti pada diagram di sebelah kanan. Nah, dari diagram tersebut, kita dapat melihat bahwa waktu siklus yang rendah memberikan waktu tunggu yang tinggi. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa lampu pada link dengan tingkat kedatangan yang tinggi atau gelombang hijau memiliki periode waktu hijau yang lebih kecil. Ketika waktu siklus tinggi, waktu tunggu juga tinggi karena persimpangannya terhubung. Kemudian satu sama lain dan ketika waktu siklus tinggi, persimpangan tidak dapat bereaksi cepat satu sama lain. Sehingga ada waktu tunggu di lampu kuning. Sekian presentasi dari kelompok 7, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita.